Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita muliakan Ibu Ketua dan sekaligus pembina, ibu-ibu jamaah Al-Quran di Musola Ukhwatun yang dimuliakan Allah. Yang saya hormati, yang saya banggakan ibu-ibu para jamaah sekalian yang malam ini bersama-sama dengan ikhlas meninggalkan rumah, meninggalkan kesibukan untuk hadir di majlis khatmul Quran kita. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan. Allah masih memberi kita sisa umur yang insya-Allah masih bermanfaat. Dan kita berjanji akan terus memanfaatkan sisa hidup kita ini sampai pada masanya kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan besok kita mendapat syafaat kepada Nabi. Siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Nabi akan menjawab salawatnya. Nabi akan ada di situ. Nabi sampai di tempat kita pada saat kita membaca salawat. Mudah-mudahan kita diberi syafaat besok di yaumil kiamat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita malam ini sengaja kumpul di sini bareng-bareng untuk melaksanakan khatmul Quran. Ini termasuk majlis zikir. Kata Nabi, siapa yang duduk bersama-sama di majlis zikir, maka di antaranya ada malaikat-malaikat yang ikut duduk bersama mereka. Satu. Yang kedua, Allah turunkan rahmat. Jadi orang yang dalam majlis zikir itu rahmat tidak akan pernah putus. Rahmat itu beda sama nikmat. Kalau rahmat itu yang nampak-nampak, kalau nikmat itu yang tak nampak. Mana yang rahmat itu rizki, mana yang rahmat itu jabatan, mana yang rahmat itu kedudukan, mana yang rahmat itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bahagian dari rahmat. Kalau nikmat beda lagi, itu bentuknya tak nampak tapi dirasakan. Apa di antaranya? Ketenangan jiwa. Lalu kemudian sehat. Sehat itu enggak bisa diukur, Bu. Ini kita bersyukur sama Allah, kita masuk orang yang bisa memanfaatkan kesehatan kita. Kesehatan digunakan untuk kebaikan. Jangan pada saat sudah sakit baru berbuat baik. Kapan waktu berbuat baik? Pada saat sehat. Kalau sudah sakit tinggal menikmati dari apa yang kemarin ketika sehat kita lakukan. Kalau sehat kita biasa baca Quran, pada saat sakit kita tak sempat, tak bisa baca Quran, maka sakit kita itu setiap hari pada saat waktunya kita baca Quran, Allah tetap catat bahwa kita sedang baca Quran. Itu hebatnya, Bu. Ibu biasa sudah subuh baca Quran, lalu kemudian ada yang sakit tak bisa baca Quran subuh tuh.
maka setiap subuh itu Allah tetap kasih pahala seperti kita baca Quran pada saat kita sehat. Maka jangan dilupakan sehat itu. Jangan mau beribadah pada saat ketika nantilah kalau udah sakit. Jangan. Ibadah itu ketika sehat. Pada saat kita sakit, maka amal ibadah pada saat sehat Allah tetap kontribusikan kepada kita pahala tanpa kita melakukan amal. Masya Allah. Itu hebatnya. Sama dengan ibu malam ini sama-sama duduk di sini waktu sehat. Pada saat ibu sakit, ibu tak bisa datang kemari, maka tidak datangnya ibu tetap dicatat oleh Allah sebagai orang yang datang di majlis ilmu, di majlis zikir. Jadi ini duduk kita malam ini besar manfaatnya. Malaikat duduk bersama kita, rahmat diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada yang hebat, Allah bangga sama kita. Allah suka, Allah senang sama kita. Bahkan Allah takbirkan, Allah seru kepada seluruh penduduk langit, pada malaikat-malaikatnya, malam ini ada kumpulan orang-orang yang berzikir mengagungkan namaku di sebuah tempat, ukhwatun namanya. Seluruh penduduk langit saksikan mereka bahwa mereka cinta kepadaku. Luar biasa. Padahal kita meninggalkan rumah tak lama, dari 7:30. Paling banter jam 10 dah siap. Itu dah paling lama tu dah bu. Jam 10 paling lama. Tak mungkin ibu saya ceramai sampai jam 10:30. Marah bapak-bapak nanti. Ya kan, mengapa ustaz tu musola tu lama-lama tu ya kan. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita malam ini bisa di sini. Ulama-ulama tempo dulu kanu yajtami'una inda khatmil Quran. Mereka berkumpul duduk bersama-sama pada saat melaksanakan khatmul Quran. Jadi khatmul Quran itu boleh dilakukan sendiri-sendiri, tapi para ulama tempo dulu kanu yajtami'una inda khatmil Quran. Mereka kumpul seperti ini pada saat mereka mengkhatamkan Al-Quran. Jadi ini bukan perbuatan bid'ah ini bu. Bukan. Ini sunnah. Ini kebiasaan orang-orang salafus salihin, orang-orang soleh tempo dulu. Lalu dari mana, kenapa kemudian khatmul Quran dimulai dari wadduha? Ya bu, dari wadduha. Kenapa dari wadduha? Sejarahnya ada beberapa waktu di mana wahyu tidak turun. Tak turun wahyu. Orang munafik sudah senang bu. Nabi Muhammad, Muhammad kecolongan dia. Malulah dia, wahyu enggak turun sekian lama sudah. Tiba-tiba turun. Wadduha wal laili idza saja. Pada saat turun wadduha itu, Nabi baca takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian khatmul Quran itu dimulai dari wadduha, di selanya ada takbir. La ilaha illallah wallahu akbar. Ya kan? Nah tuh. Di selanya, kenapa kok di selanya ada la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd? Karena Nabi ketika turun wadduha itu dia baca takbir tuh. Jadi orang khatmul Quran itu diawali dari ad-duha, di selanya ada takbir. Kenapa bisa ada takbir? Karena riwayatnya seperti itu. Kenapa ke ad-duha? Karena ada waktu di mana Al-Quran tidak diturunkan sekian lama waktunya, tiba-tiba turun duha. Ad-duha itu hebat bu, diawali sama waw qasam. Wow. Ad-duha, wad-duha, maksum bihnya ad-duha, demi waktu duha. Kenapa Allah bersumpah sama waktu duha? Karena waktu itu adalah di mana orang pasti berpikir positif. Waktu duha itu adalah waktu di mana orang paling baik dia untuk berpikir positif. Maka kemudian sekolah itu dimulai dari waktu duha. Apa sebab? Karena waktu itu adalah waktu di mana manusia berpikir positif.
Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jangan khawatir dengan khatmul Quran duduk bersama-sama seperti ini, karena memang ada ulama salafus salihin, ulama-ulama tempo dulu, bahkan ada sahabat Nabi, ibu sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas itu, kalau ada orang baca Quran, dia kasih tahu kepada orang lain, tolong kau dengarkan si fulan tu lagi baca Quran, kira-kira mau khatam, dia kasih tahu saya. Kenapa ya Abdullah? Saya mau datang ke situ pada saat dia sedang mengkhatamkan Al-Quran. Jadi orang senang dengan khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran itu bukan saat mau sunat khitanan. Khatmul Quran itu bukan hanya ketika mau menikah. Itu adat. Ya Bu, kalau di kampung saya ada anak laki-laki mau khitan, itu khatam Quran dulu malamnya, besok pagi baru dia khitan. Ada perempuan mau menikah besok pagi, malam ni ada acara khatmul Quran, besok pagi baru menikah, gitu kan? Itu tradisi. Yang dimaksud khatmul Quran di sini adalah dia membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, lalu kemudian selesai bacaannya, dia langsung membaca khatmul Qurannya. Enggak tiba-tiba ada orang enggak ngaji lalu kemudian khatmul Quran. Sebenarnya dari mana datangnya ya Bu? Ngaji tidak? Apa-apa tidak? Tiba-tiba kita malam ini khatmul Quran ya, bacanya dari waktu ngajinya tidak. Enggak bisa. Orang khatmul Quran itu mesti dari baca Al-Quran. Khairul a'mal, kata Nabi, ada amal yang paling baik al-hallu, ada amal yang paling baik al-hallu war-rihlah. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa al-hallu war-rihlah itu? Al-hallu itu adalah iftitahul Quran, ar-rihlah itu adalah wa khatmuhu. Jadi amal yang paling baik itu adalah orang yang memulai bacaan Al-Quran lalu kemudian terus membaca sampai habis dia baca Al-Quran, dia berkhatam Al-Quran di situ, maka itulah amal yang paling baik. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kemarin-kemarin 5 tahun yang lalu mungkin sela-sela waktu di rumah kita banyak terbuang nonton TV, kadang-kadang menyanyi. Hari ini kita ganti, sela-sela waktu kita gunakan baca Al-Quran. Yang punya sisa waktu sedikit baca Quran setengah juz, yang punya sisa waktu banyak baca Quran 1 juz, yang punya waktu banyak lagi 1 juz setengah. Ya Bu, tak tertutup kemungkinan baca Quran 2 juz 1 hari. Kenapa begitu? Karena sahabat-sahabat Nabi itu Bu, kalau khatmul Quran, menghatamkan Al-Quran itu dari subuh menjelang duha 1 kali khatam, dari asar menjelang maghrib 1 kali khatam, dari maghrib menjelang isya 1 kali khatam. Isyanya dimundurkan, satu hari. Para orang-orang salafus salihin itu 1 hari 3 kali dia khatmul Quran. Kalau kita Bu nak memutuin sebulan tu aja sosak-sosak awak dah Bu. Iya Bu, kalau kita menghafal, membaca Al-Quran tu, menghatamkan Al-Quran 1 bulan aja udah hebat kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali. Kalau bisa 2 kali, luar biasa hebatnya kita itu. Kalau bisa 3 kali 1 bulan, teramat sangat luar biasa kita tuh. Apa sebab? Karena 10 hari khatam satu kali Al-Quran. Wah, itu luar biasa. Kalau satu kali 10 hari Bu, berarti setiap sudah solat harus baca Quran. Setiap sudah solat harus baca Al-Quran dengan kadar-kadar tertentu, sehingga diperkirakan 1 hari itu selesai 3 juz 1 hari. Maka 10 hari bisa khatam Al-Quran. Biasanya kita kalau di bulan puasa bisa ya Bu. Iya, kalau di bulan puasa insya Allah bisa 3, bisa 4 ya Bu, bisa 1 minggu sekali khatam. Tapi kalau di luar ni kegiatan sudah mulai banyak,
maka kadang-kadang terlalaikan. Lalu kapan waktu baca Al-Quran yang paling baik? Nah, ini ada waktu. Tadi atrafan nahar, atrafal lail. Ada sepanjang malam, ada sepanjang siang, ada sepanjang malam. Kapan waktu malam yang paling baik? Waktu malam yang paling baik antara maghrib sama isya. Waktu malam, waktu menjelang siang yang paling baik setelah sepertiga malam solat tahajud baca Quran, setelah subuh baca Quran. Itu waktu yang paling baik untuk baca Quran. Karena waktu lagi tenang, Bu. Yang paling enak tu menjelang subuh dan ba'da subuh. Itu waktu yang paling enak kalau bagi kami laki-laki. Kalau bagi ibu mungkin setelah subuh tu termasuk terganggu juga. Suami nak minta sarapan, kadang pakai request pula minta sarapannya. Ya kan? Anak minta request juga, suami minta request juga. Akhirnya apa kata ibu? Suka-suka kalian lah buat-buat surang lah. Ya kan, Bu? Lalai kita baca Quran gara-gara request suami dan anak-anak. Ya kan, Masya Allah. Makanya bapak-bapak di rumah kalau ada istri ngaji, biarkan aja lah, tak usah diganggu. Apa sebab? Kena istri yang baca Quran, suami pun dapat pahala. Jadi nompang pahala sama istri. Anak baca Quran, biarkan aja lah, nggak usah digaduh-gaduh anak baca Quran. Apa sebab? Anak baca Quran kita pun dapat. Ya, jadi kita jadi suami ni, jadi bapak di rumah ni sebenarnya banyak diuntungkan. Isteri ngaji kita dapat pahala, anak ngaji kita dapat pahala. Ya, Bu, enak. Masa isteri yang ngaji kita dapat pahala, kan enak tu. Ya, sementara suami ngaji, Bu, belum tentu dapat pahala. Kalau anak ngaji, Bu, dapat pahala insya-Allah. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kapan waktu baca Al-Quran yang paling bagus? Ketika setelah maghrib, sepertiga malam terakhir setelah tahajud witir, lalu setelah solat subuh. Lalu ada tak waktu yang diharamkan baca Quran? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Jangan pula nanti setelah asar tidak boleh baca Al-Quran, kerana setelah asar tak boleh solat lagi, lalu baca Quran tak boleh. Enggak ada. Baca Quran bebas. Yang tak boleh baca Quran perempuan yang lagi mamnu', lagi haid, lagi nifas, itu enggak boleh. Ya, Bu. Kalau luar dari itu silakan aja. Kalau laki-laki ya tak ada waktu batasan, tak ada masa untuk dia tidak baca Al-Quran. Lalu Al-Quran ni macam mana, Pak Ustaz? Kami ni baca, lalu kemudian banyak yang tak jelas bacaannya. Ya, Bu, kita ni kadang baca Quran tak jelas. Kita sudah mau menjelaskan tapi tak jelas-jelas. Tapi bagi Allah pasti jelas. Orang yang mahir dikasih pahala, orang yang terbata-bata oleh Allah juga dikasih pahala. Orang baca Quran terbata-bata, satu huruf 2 pahala. Kalau satu huruf diurang 10 kali, 20 pahalanya. Kalau kita yang lancar, satu huruf 10 pahalanya. Jadi tidak ada bagi orang hari ini yang kemudian putus asa dia membaca Al-Quran. Pak Ustaz, kalau kami baca Quran, Pak Ustaz, kayaknya bocor, tak ada bekasnya. Lama-lama dia akan berbekas. Yakinlah tu. Ya, Bu, ni contoh ni. Ini tempat wadah air. Wadah air ini bocor. Ibu isi bocor. Isi bocor. Ada manfaatnya? Ada manfaatnya? Bocor, diisi, bocor. Diisi, bocor juga. Ada manfaatnya? Ada. Bersih. Wadahnya bersih. Memang tak nyimpan, wadahnya bersih. Ada orang yang baca Quran tak nyimpan dia, Bu, tapi dia tetap akan bersih. Artinya apa? Hari ini ada orang baca Quran, bekasnya belum, tapi hatinya mulai bersih. Besok dia baca Quran lagi, hatinya makin bersih. Besok dia baca Quran lagi, hatinya makin bersih. Lama-lama dia akan jadi orang yang hatinya sangat bersih. Sama dengan orang yang menghafal Al-Quran. Kita ini, Bu, kalau lomba hafal Al-Quran, Ibu lebih cepat daripada saya. Apa sebab? Bocor saya lebih besar daripada Ibu. Dapat sini, hilang sini. Dapat sini, hilang pula sini. Ya kan, Bu? Tapi bukan berarti tak bermanfaat. Setiap yang kita lakukan dari Al-Quran pasti dia akan bermanfaat. Makanya jangan pernah berhenti baca Al-Quran. Kalaupun dia tak lengket di sini, dia belum lengket di hati, tapi paling tidak hati kita menjadi bersih dan otak akal kita juga akan menjadi bersih.
Luar biasa Al-Quran itu. Tak ada mudaratnya bagi Al-Quran itu. Mau ibu baca dengan seni, silakan. Warattilil Qur'ana tartila. Kamu baca Quran sama tartil, boleh, silakan. Ya Bu, kita baca murattal, silakan. Oh, ada qiraah yang mau dibaca, boleh, silakan. Enggak apa-apa. Ya Bu, selama Al-Quran itu tidak terubahkan oleh kita. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa hikmah khatmul Quran itu? Ya Bu, ini ceramahnya bentar aja. Apa hikmah khatmul Quran? Yang pertama, orang yang khatmul Quran itu dia mendapat pujian dari malaikat. Ini saya ambil dari kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Syekh Imam An-Nawawi, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab Al-Azkar nanti ibu baca pada bab qiraatul Quran wa adabuhu, baca Al-Quran dan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Jadi ibu-ibu kalau baca Al-Quran pasti pakai adab. Tadi udah ada adabnya, luar biasa. Khusyuk itu adab baca Quran. Kalau masalah wuduk suci itu udah termasuk kewajiban itu Bu, ya kan? Adabnya apa? Khusyuk ketika dia baca Al-Quran. Dia resapi walaupun tak paham, dia resapi Al-Quran itu. Karena ada yang kita tak paham tapi kita ngerti. Ibu, ketika ini contoh, ketika hari raya datang, ibu kan ada minta maaf sama suami kan? Itu biasanya ibu minta maaf nangis apa ketawa? Nangis kan? Nangis itu keluar enggak bahasa ibu yang tersusun rapi? Enggak kan? Tahu enggak suami dengan kata-kata ibu? Enggak kan? Tapi paham enggak dia? Paham dia? Bang, gitu kan? Terus apa kata suami ibu? Udah saya maafkan. Padahal tak apa-apa ini sebut ibu. Ya kan Bu? Artinya ada yang sesuatu yang kita tak ngerti, tapi kita paham. Tak ngerti kita dengan kita baca, tapi apa ya ini ya, gitu kan? Umpamanya itu, tabbat yada abi lahabi wa tab. Enggak ngerti kita tuh, tapi paham. Oh, ini masalah Abu Lahab nih. Cerita aslinya kan enggak ngerti ibu tentang Abu Lahab tuh. Tak semua kita ngerti tentang Abu Lahab. Pada saat turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, tapi kita paham. Jadi itu khusyuk dalam baca Al-Quran, itu adab. Yang kedua khudu', menghadirkan hati kita kepada Al-Quran pada saat kita sedang baca Al-Quran. Hati kita tidak berpaling kecuali hanya pada Al-Quran. Pada saat hati kita pada Al-Quran, dia akan ngecas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau orang baca Quran sambil melengah-melengah, maka hati kita akan melengah dari Allah. Tapi kalau baca Qurannya tetap hanya kepada Al-Quran, hati kita pasti akan ngecas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dah senang tadi baca Al-Quran yang udah khusyuk, lalu kemudian khudu', dan semuanya, bukan hanya yang baca ya, semuanya ikut meresapi ya Bu. Kita resapi apa yang dibaca oleh satu-satu dari ibu-ibu. Walaupun kita ini memang manusia, tak ada yang sempurna Bu, ya kan? Orang yang sudah pandai baca Al-Quran kadang-kadang salah juga dia. Apalagi kita yang baru taraf-taraf sedang belajar ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Makanya ibu jangan pernah takut untuk baca Al-Quran sekalipun ibu merasa bahwa diri ibu belum pas dalam baca Al-Quran. Karena di sini kesempatan untuk kita bertadarus diperbaiki oleh teman. Kalau kita ngaji di rumah, siapa yang perbaiki? Enggak ada. Ya Bu, kalaupun ada, suami paling cuma berdehem-dehem dia. Ya kan Bu? Apa sebab? Karena sama-sama tak ngerti. Karena yang dibaca sama-sama janggal aja ya Bu. Jadi kata suami ini kayak janggal aja bacaannya itu kan, cuma dehem-dehem aja tapi tak bisa memperbaiki. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berkhatam Al-Quran itu mendapat pujian dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Idza waqafa, apabila orang bertepatan khatmul Quran awwalal lail, apabila dia berkhatam Quran bertepatan dengan awal daripada malam, sallat alaihil malaikatu hatta yusbih,
Maka malaikat akan memujinya, bersolawat kepada mereka yang khatam Al-Quran. Sampai kapan? Hatta yusbih, sampai besok pagi. Ibu nanti malam akan dapat doa dari malaikat. Sampai besok pagi. Sampai terbit fajar, itu ukuran malam. Ya Bu? Ini luar biasa. Makanya malam ini jangan bikin maksiat. Karena kita ada dalam doanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa in waqafa, dan jika bersamaan dia khatmuhu, pada saat dia khatam Al-Quran akhiral lail, pada saat besok pagi kita khatam Qurannya, sallat alaihimul malaika hatta yamsiya, maka dia akan mendapat doa daripada malaikat sampai sore, sampai tenggelam matahari. Itu batas siang. Kapan dia dapat doa malam? Ketika dia mulai awal malam sampai subuh. Lalu kalau dia khatmul Qurannya pagi, dia akan dapat doa daripada malaikat sampai besok tenggelam matahari. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, siapa orang yang tak bangga didoakan malaikat? Ibu hari ini kalau datang ketua Majelis Ulama Indonesia datang kemari duduk, didoakan ibu semuanya, bangga enggak kita? Padahal itu baru ketua Majelis Ulama. Apalagi yang hari ini mendoakan kita malaikat. Apa kata? Panjangkan umur mereka nih ya Allah, murahkan rezeki mereka ya Allah, jadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah ya Allah, sehatkan badannya ya Allah. Yang doa malaikat, kira-kira ada enggak doa malaikat yang ditolak Allah? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Makhluk yang paling dekat sama Allah itu adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita malam ini pantas menjadi orang yang bangga kerana kita mendapat solawat dari malaikat-malaikatnya Allah. Satu. Yang kedua, orang yang berkhatam Al-Quran itu doanya akan dikabulkan oleh Allah. Doa yang saya baca tadi itu tidak begitu kita resapi. Apa sebab? Kerana kita tak mengerti. Faham tapi tak mengerti. Tapi pada saat ibu masih toh yang baca terjemahannya, terasa kan? Ada yang netes kan? Ada yang netes air matanya. Apa sebab? Paham. Doa yang kita baca tadi itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Kerana kita sudah mengawali bacaan Al-Quran dari 1 bulan yang lalu malam ini kita finalkan dengan khatam Al-Quran. Kana Anas ibni Malik, adalah si Anas ibnu Malik, Anas bin Malik, iza khatama, kalau dia menghatamkan Al-Quran, jama'a ahlahu wa da'a. Anas bin Malik itu kalau menghatamkan Al-Quran, keluarganya dia kumpulkan, istri-istri dia kumpulkan, anak-anak dia kumpulkan. Lalu apa dia lakukan? Wada'a, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Kerana doa orang yang khatam Al-Quran itu yustajabu, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Yustajabu inda khatmil Quran, akan diijabahi oleh Allah bagi orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Doanya dikabulkan oleh Allah bagi orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tak khatam, laporkan aja, Bu, mohon maaf saya bulan ini belum khatam. Kenapa? Karena ibu tidak ada yang mengecek ibu satu-satu, tidak ada. Mungkin hanya berdasarkan laporan kan. Maka hati kita lah yang mengatakan saya memang khatam, makanya saya ikut berkhatam. Supaya apa? Doa kita dikabulkan Allah. Ngomong sama ibu, Bu, saya malam ini, bulan ini belum khatam, tapi saya tetap ikut khatmul Quran. Silakan aja. Paling tidak kita akan mendapat syafaatul Quran. Ya Bu, pada khatmul Qurannya kita tak dapat, kerana memang kita belum khatam Al-Quran, tapi ada syafaatul Quran yang akan Allah berikan kepada kita pada saat kita duduk malam ini di sini. Ya Bu,
Jadi makanya benar kata ibu pembina kita tadi, yang punya kemampuan dari setengah ke satu, kejar ke satu. Yang punya kemampuan dari 1 ke 1,5, kejar ke 1,5. Terus begitu, lama-lama nanti 1 bulan 3 kali khatam dia. Ya Bu, dan itu bukan pekerjaan mudah Bu bagi kita orang-orang yang punya kesibukan seperti ini. Beda sama sahabat-sahabat Nabi dulu. Dunia itu tidak ada dalam pikiran dia, dunia nggak ada dalam hati dia. Sahabat-sahabat dulu kerjanya ngaji, betul memang Bu. Imam Syafi'i itu berangkat dia dari Mekah ke Madinah berapa kali khatam? 15 kali khatam Quran. Ya Bu, sambil jalan ngaji aja, karena memang dia nggak buka Al-Quran, nggak Bu. Biasanya orang yang hafiz Quran membaca Al-Quran lebih cepat daripada kita yang megang Al-Quran. Makanya dalam 2-3 jam putus dia 30 juz. Ya Bu, dalam riwayat bahkan dikatakan Imam Syafi'i itu dari Mekah ke Madinah 1 hari 7 kali khatam Quran. 1 hari 7 kali. Kenapa? Kerjaannya begitu aja, baca aja Al-Quran tuh. Dan nggak ada salah-salahnya. Kalau kita baca nyandung, kalau nyandung kemana lagi? Akhirnya baliknya ke awal, balik lagi, nggak khatam-khatam. Ya Bu, kalau orang itu kan nggak, udah jadi air makanan hari-hari. Ya Bu, kita baca lam yakunil ladzina kafaru, nyandung di tengah, mau balik ke ayat yang berikutnya yang ke belakang semundur, nggak bisa, mentok di akhirnya balik lagi ke lam yakunil. Akhirnya lam yakunil diulang 5 kali kena mentoknya di tengah. Orang kalau udah ngaji padahal udah khatam, mestinya udah selesai. Ya kan Bu? Kenapa? Karena kita tadi itu orang-orang yang khatam Al-Quran itu, orang-orang yang hafal Al-Quran itu, dia akan cepat dalam membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, akan mendapat rahmat dari Allah. Jadi orang yang baca Al-Quran itu, innar rahmata tanzilu inda khatimatil Quran, sesungguhnya rahmat Allah itu akan turun bersama orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Rahmat sudah saya jelaskan tadi itu. Ya Bu, ibu punya duit, duitnya akan barokah. Ibu punya keluarga, keluarganya barokah. Ibu punya kedudukan jabatan, suami ibu jabatannya akan barokah. Apa sebab? Karena di dalam rumah setiap hari orang baca Al-Quran. Makanya kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Kamu jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa sebab? Tak ada Al-Quran yang ngaji di situ. Ini untung ibu-ibu nih lagi membangun surga di dalam rumahnya ibu. Ada orang yang sengaja rumahnya jadikan kuburan, gak ada yang ngaji, kan jadi kuburan. Kalau kita setiap hari di dalam rumah baca Al-Quran, maka insya Allah rumah kita akan jadi surga. Surga kita ketika kita di dunia, luar biasa. Ya Bu, apalagi setiap hari kita sempatkan baca surah Al-Baqarah. Kata Nabi, orang yang baca surah Al-Baqarah 1 hari, maka dia akan, setan iblis dari rumah itu akan keluar semuanya dari rumah kita. Ya Bu, okeylah sekarang 1 hari tak terkejar Ustaz, kerana kita mesti mengkhatamkan Al-Quran. Paling tidak 1 bulan sekali kan Bu? 1 bulan sekali baca Al-Baqarah, keluar setannya, besok datang lagi dia baca lagi, keluar lagi, ya kan Bu? Luar biasa. Makanya orang-orang yang di rumahnya baca Al-Quran, insya-Allah rumahnya sakinah, mawaddah, warahmah, insya-Allah. Karena itu rahmat yang Allah turunkan. Yang sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah bahagian dari ketenangan di dalam hati. Ya Bu, ketentraman dalam hati, rasa puas ketika Allah mengasihi, qanaah di dalam kehidupan kita ada. Oh, suami ibu dapat penghasilan 1 bulan sekian, ibu nyaman saja dengan penghasilan yang segitu. Apa sebab? Karena ibu yakin bahwa apa yang Allah berikan pasti dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau sedikit cukup atau mau banyak tak cukup? Ya kan Bu? Kalau kita mau yang diberikan Allah, terlepas mau banyak mau sedikit, tapi Allah tahu bahwa setiap yang Allah kasihkan kepada kita cukup untuk kita. Yakin dah itu? Kalau dihitung nafsu Bu, mana ada yang cukup? Ibu maunya mobilnya berapa? Kan enggak 1 maunya kan? 5 kan? Padahal kalau 5 enggak dipakai, yang 4 ini pakai juga 1. Ya Bu. Jadi yang 4 untuk pajangan kan? Nah, Masya Allah. Jadi Allah yang tahu. Jadi Allah akan cukupkan kepada kita apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang kita baca setiap hari, lalu kita mengkhatamkan Al-Quran setiap 1 bulan sekali, malaikat membanggakan kita, doa dikabulkan Allah, lalu kemudian rahmat Allah turunkan. Ujungnya apa? Mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita ini semuanya besok seperti sebuah ibroh. Apa ibrohnya? Lebah. Itu lebah. Lebah itu kata Nabi, masalul mukmin, perumpamaan orang mukmin. Orang mukmin itu yang kayak apa sih? Kayak kita inilah, kayak ibu-ibu inilah, yang hari-hari memang digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Masalun nahlah, dia akan seperti lebah. La ta'kulu illa thayyibah, dia tidak akan makan kecuali yang baik. Orang kalau sudah baca Al-Quran dia akan selektif. Yang dipakai mesti dia jaga, yang dia makan mesti dia jaga, yang dia cari mesti dia jaga. Wala tad'u illa thayyib, dia tidak akan tinggal kecuali di tempat yang baik. Dia tidak akan makan kecuali yang baik, dia tidak akan mencari makan kecuali yang baik, dia tidak akan bertempat tinggal kecuali di tempat yang baik. Kalau dia sudah tinggal di situ, wa waqa'at, kalau dia sudah tinggal di situ, falam tuksir, dia tidak akan pernah merusak. Dahan yang dia hinggapi tidak akan patah, walam tufsid, dan dia tidak akan merusak lingkungannya. Tempat tinggalnya tidak rusak, tidak patah dahannya, terus lingkungannya tidak akan dirusak oleh lebah itu. Lebah itu menghisap madu, setiap madu yang ada di bunga, tapi bunganya tidak akan pernah rusak. Pernah ibu nengok ibu punya bunga di teras, lalu dihinggapi lebah, rusak bunga ibu? Tidak ada. Justru dengan dihisap lebah itulah bunga ibu akan makin cantik. Ya bu, coba yang datang kumbang yang bertanduk, kau tak habis bunga ibu ini. Apalagi yang datang ulat, ya bu, maghrib datang subuh habis semuanya. Jadi kita ini berharap ujung dari apa yang kita lakukan ini, besok kita ini oleh Allah akan dijadikan seperti lebah. Kita makan yang baik, kita pakai yang baik, kita bekerja yang baik, lalu kemudian produksi yang kita keluarkan adalah hasil yang baik, lalu kita menyebarkan kebaikan. Lebah itu mengeluarkan madu, madunya menjadi syifa'ul linnas, menjadi obat bagi manusia. Mudah-mudahan kita hari ini, besok sampai waktunya kita akan menjadi obat bagi masyarakat yang ada di kampung nih. Ya bu, kenapa? Karena Al-Quran ini hikmahnya luar biasa, Masya Allah. Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang ibu lakukan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Dan saya yang datang malam ini juga, mudah-mudahan Allah berkahi dengan kebaikan yang ibu lakukan selama 1 bulan membaca Al-Quran ini. Sampai di sini kajian kita, mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.